Di tengah kehidupan yang penuh tekanan dan harapan, ada seorang wanita muda bernama Raina yang terperangkap dalam dunia penuh ekspektasi dan kritik. Namun, apa yang terjadi ketika kebahagiaan dan ketulusan akhirnya menembus dinding kemarahan dan penyesalan? Perjalanan hidup Raina bukan hanya tentang melawan kerasnya kehidupan, tetapi juga tentang menemukan kedamaian dalam diri, dan akhirnya dalam keluarga yang penuh cinta. Ini adalah kisah tentang pengorbanan, penyesalan, dan kebangkitan. Kisah seorang wanita yang menemukan cahaya dalam kegelapan dan meyakini bahwa setiap perjalanan, meski penuh rintangan, akan membawa kita pada tujuan yang lebih indah. Raina adalah seorang gadis muda yang sederhana dan taat, baru saja menikah dengan Arya, seorang putra dari keluarga terpandang di Yogyakarta. Meskipun masih muda, Raina merasa beruntung karena mendapatkan suami yang baik. Namun, kebahagiaan itu tidak berlangsung lama, karena ia segera menyadari bahwa menjadi bagian dari keluarga besar Arya bukanlah hal yang mudah. Setiap hari, Raina berusaha menjalani kehidupan barunya sebagai istri seorang pejabat, namun kritik demi kritik datang dari ibunya Arya, Bu Hajah Sumiati, yang tidak pernah merasa puas dengan cara Raina menjalankan tugas rumah tangga. Bu Hajah Sumiati adalah wanita yang terkenal dengan sifat keras dan selalu menginginkan kesempurnaan dalam segala hal. Bagi Bu Hajah, segalanya harus dilakukan dengan sempurna, tanpa ada celah sedikit pun untuk kesalahan. Di awal pernikahan mereka, Raina merasa kesulitan untuk memenuhi ekspektasi mertuanya yang sangat tinggi. Bahkan hal-hal kecil seperti menyiapkan sarapan, membersihkan rumah, dan menyajikan teh, selalu saja mendapat komentar negatif dari Bu Hajah. "Kamu ini istri seorang pejabat, harus lebih perhatian," kata Bu Hajah dengan nada tinggi. Raina merasa sangat tertekan. Setiap hari, ia merasa tidak pernah cukup baik di mata mertuanya. Namun, Raina tidak menyerah. Meski hati dan emosinya terluka, ia berusaha untuk terus berbuat yang terbaik. Setiap pagi ia bangun lebih awal, menyiapkan sarapan untuk suami dan mertuanya, mencuci piring, menyapu lantai, dan membersihkan rumah. Semua dilakukan dengan penuh kasih sayang, meski seringkali hasilnya tidak sesuai dengan harapan Bu Hajah. Suatu hari, Raina mencoba menyiapkan teh dan nasi goreng untuk sarapan. Ia merasa sudah cukup baik dalam memasak, namun saat ia menyajikan hidangan tersebut, Bu Hajah langsung mencemooh. "Kau pikir suamimu mau minum air tawar seperti ini? Nasi gorengmu juga tidak ada rasanya," kata Bu Hajah sambil menatapnya tajam. Raina mencoba untuk menahan air mata, namun ia merasa semakin tidak dihargai. Arya suaminya, yang menyadari ketegangan di rumah, mencoba menenangkan Raina. "Kamu mungkin hanya terlalu sensitif, sayang. Ibuku memang begitu. Dia hanya ingin mendidikmu agar lebih kuat." Namun, kata-kata Arya justru membuat Raina merasa semakin kesepian. Ia tidak mendapatkan dukungan yang ia butuhkan, baik dari suami maupun dari ibu mertuanya. Pada suatu pagi, ketegangan di rumah mencapai puncaknya. Raina dengan hati-hati membawa nampan berisi teh dan roti ke meja makan. Namun, saat ia berjalan menuju meja, ia tidak sengaja menumpahkan secangkir teh ke lantai. Bu Hajah, yang sedang duduk di meja makan, langsung berdiri dan melotot. "Astagfirullah! Kau lihat ini, kau memang tidak becus, dasar anak kampung," kata Bu Hajah dengan keras, membuat Raina merasa sangat malu. Raina berusaha untuk tetap tenang, namun hatinya hancur.
Ia merasa diperlakukan dengan sangat buruk, bahkan oleh orang yang seharusnya menjadi tempatnya mendapatkan kasih sayang dan dukungan. Ia mulai merasa terasing di rumah itu, bukan hanya oleh mertua, tetapi juga oleh suaminya, yang tampak tidak memahami perasaannya. Namun, meski tekanan yang ia hadapi begitu besar, Raina tetap berusaha untuk bertahan. Ia merasa bahwa ia harus kuat, meskipun rasanya semakin sulit untuk menghadapi hari-hari yang penuh dengan kecaman dan kritik. Suatu malam, setelah pulang dari pasar, ia kembali menemukan Bu Hajah sedang duduk di ruang tamu, menyindirnya lagi tentang pekerjaan rumah yang belum selesai. Raina merasa ingin menyerah, namun di dalam hatinya, ia memutuskan untuk tidak membiarkan mertuanya merusak kehidupannya lebih jauh. Beberapa minggu kemudian, sebuah kejadian yang tak terduga terjadi. Saat Raina sedang sholat malam, Bu Hajah yang sedang berada di ruang tamu, tiba-tiba terjatuh dan tidak sadarkan diri. Raina, yang mendengar suara terjatuh, segera berlari ke ruang tamu dan menemukan mertuanya terkulai lemas di lantai. Tanpa berpikir panjang, Raina langsung menelepon ambulans dan berusaha memberikan pertolongan pertama. Meskipun sebelumnya ia merasa sangat tertekan dan sering disakiti oleh Bu Hajah, saat itu Raina tidak bisa menahan rasa khawatir dan kasihan. Ya Allah, tolong selamatkan dia, doa Raina dalam hati, berusaha mengendalikan emosinya yang campur aduk. Beberapa menit kemudian, ambulans datang dan membawa Bu Hajah ke rumah sakit. Raina, meskipun hatinya penuh dengan perasaan yang sulit dijelaskan, tetap mengikuti mereka ke rumah sakit. Di rumah sakit, Arya tiba dengan wajah khawatir. Ia menangis melihat ibunya yang terbaring tak sadarkan diri. Raina berdiri di sisi suaminya, merasa terbelah antara perasaan kesedihan dan kebencian. Ia menggenggam tangan mertuanya yang terkulai lemas, sambil mempersiapkan kain untuk mengusap wajahnya. Tiba-tiba, Bu Hajah membuka matanya dan menatap Raina dengan tatapan penuh penyesalan. "Aku telah berlaku zalim padamu," kata Bu Hajah dengan suara serak. "Aku iri dengan kebaikan hatimu." Raina terdiam. Sebuah perasaan campur aduk melanda hatinya. Ia merasa kesal, tetapi di saat yang sama, ia juga merasa terharu mendengar pengakuan itu. "Ibu tidak perlu menebus apapun yang sudah berlalu," kata Raina dengan lembut, mencoba menenangkan mertuanya. "Allah mengajarkan kita untuk berbuat baik, bahkan kepada mereka yang telah menyakiti kita." Seiring waktu, hubungan antara Raina dan Bu Hajah mulai mengalami perubahan. Raina mulai merawat Bu Hajah dengan tulus, meskipun ada luka lama yang masih membekas di hatinya. Bu Hajah yang dulunya keras dan penuh kemarahan, kini mulai menunjukkan kasih sayangnya. Ia berterima kasih kepada Raina atas perawatan yang diberikan, dan mulai menyesali sikapnya selama ini. Arya, yang selama ini tidak menyadari ketegangan antara ibu dan istrinya, kini mulai menunjukkan perhatian yang lebih besar terhadap Raina. Ia meluangkan waktu untuk berbicara dengan Raina dan mendengarkan keluh kesahnya. Kehidupan keluarga mereka mulai membaik. Raina, yang dulu merasa tertekan, kini merasa lebih dihargai dan dicintai. Ia mulai mengembangkan usaha kecilnya, yang ternyata berkembang pesat. Dengan dukungan dari Arya, Raina membuka usaha online yang menghasilkan banyak uang. Penghasilannya bahkan melampaui gaji suaminya di kantor. Hal ini membuat Raina merasa bangga dan lebih percaya diri. Pada suatu malam, saat keluarga mereka berkumpul bersama, Bu Hajah menatap Raina dengan penuh rasa syukur. "Aku bangga padamu,
Raina, kata Bu Hajah dengan suara lembut. Aku tak pernah menyangka kamu bisa menjadi wanita yang begitu hebat. Raina tersenyum, merasa bahagia melihat perubahan besar dalam hubungan mereka. Tak lama setelah itu, Arya mengajak Raina untuk merencanakan perjalanan umroh bersama keluarga mereka. Aku ingin membawa keluargaku ke Baitullah untuk bersyukur atas semua yang telah kita lalui, kata Arya, mengungkapkan harapannya. Raina terkejut dan merasa sangat bahagia dengan tawaran itu. Aku ingin berdoa di tempat yang suci, untuk bersyukur atas semua yang kita miliki, jawab Raina dengan mata berkaca-kaca. Seiring berjalannya waktu, Raina semakin merasa nyaman dalam peran barunya. Usahanya yang terus berkembang membuat dirinya semakin mandiri dan semakin dihargai oleh orang-orang di sekitarnya. Ia juga menemukan bahwa hidup tidak hanya soal memenuhi ekspektasi orang lain, tetapi juga tentang menemukan kebahagiaan dalam menjalani hidup dengan cara yang benar bagi dirinya sendiri. Suatu pagi, saat Raina sedang duduk di teras rumah, ia menerima telepon dari seorang klien yang tertarik untuk bekerja sama dengan usahanya. Raina, bisnis kamu luar biasa. Kami ingin berkolaborasi. Ini peluang besar untuk kita bersama, kata klien itu dengan penuh semangat. Mendengar hal itu, Raina tersenyum lebar. Itu adalah bukti bahwa semua kerja keras dan pengorbanannya selama ini membuahkan hasil. Ia segera memberitahukan Arya tentang kabar gembira tersebut, dan suaminya sangat bangga dengan pencapaian Raina. Namun, meskipun kehidupan Raina semakin cerah, ia tidak bisa mengabaikan masa lalunya. Masih ada sisa-sisa luka di hati yang terkadang muncul dalam pikirannya. Salah satu malam, Raina duduk bersama Bu Hajah di ruang tamu setelah makan malam. Mereka berbincang tentang banyak hal, dan Raina akhirnya memberanikan diri untuk bertanya tentang masa lalu Bu Hajah. Ibu, kenapa dulu ibu selalu keras dengan saya? Apa yang membuat ibu seperti itu? Tanya Raina dengan lembut. Bu Hajah terdiam sejenak, lalu menundukkan kepalanya. Aku tidak tahu harus bagaimana waktu itu. Aku takut kehilangan anakku, Arya. Aku merasa harus mengajarkan kamu untuk menjadi wanita yang kuat, yang bisa menjaga keluarga dengan sempurna. Aku tidak sadar bahwa aku sudah melukai hati orang yang seharusnya aku cintai dan hargai, jawab Bu Hajah dengan suara bergetar. Aku sangat menyesal, Raina. Aku berharap bisa mengulang waktu. Raina mendengarkan dengan hati yang lapang. Ia menyadari bahwa Bu Hajah bukan hanya seorang ibu yang menginginkan yang terbaik untuk anaknya, tetapi juga seorang wanita yang pernah mengalami kesulitan dan ketakutan dalam hidupnya. Tanpa berkata banyak, Raina memeluk Bu Hajah dengan penuh kasih sayang. Ibu, tidak ada yang perlu disesali. Semua yang terjadi membuat kita lebih kuat. Kita sudah melalui semuanya, dan kini kita bisa lebih baik, ujar Raina dengan tulus. Bersama dengan Arya, mereka merencanakan perjalanan umroh yang sudah lama mereka impikan. Raina merasa sangat bersemangat, tidak hanya karena ingin berdoa di Baitullah, tetapi juga karena ia ingin memulai babak baru dalam hidupnya yang lebih damai dan penuh dengan rasa syukur. Mereka merencanakan untuk berangkat pada akhir tahun, tepat setelah usaha Raina mencapai puncaknya. Ini adalah perjalanan hidup kita yang penuh berkat, kata Arya dengan penuh semangat. Ketika hari keberangkatan tiba, Raina merasakan getaran penuh harap dan doa. Bersama Arya dan Bu Hajah, mereka melakukan perjalanan ke Tanah Suci. Selama perjalanan itu, Raina merasa hatinya penuh dengan kedamaian dan harapan baru.
Di tengah perjalanan ibadah, Raina berdoa untuk semua orang yang telah menyakitinya, termasuk dirinya sendiri, dan berharap agar mereka diberkahi dengan kebahagiaan dan kesuksesan. Perjalanan umroh mereka menjadi momen penting bagi keluarga ini. Raina merasa seperti dilahirkan kembali, dengan hati yang lebih besar dan lebih penuh cinta. Setelah kembali ke Indonesia, Raina semakin mantap menjalani hidup dengan penuh keyakinan. Usahanya berkembang pesat, dan ia semakin dikenal sebagai wanita yang cerdas dan penuh semangat. Keluarganya pun semakin solid, saling mendukung satu sama lain. Raina, yang dulu sering merasa terpojok dan tidak dihargai, kini menjadi sosok yang mandiri dan penuh kebahagiaan. Dengan usaha dan doa, ia berhasil mengubah hidupnya, serta membawa kebahagiaan dan keberhasilan yang tidak hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk keluarganya. Bu Hajah, yang dulu menjadi sumber rasa sakit dan ketegangan, kini menjadi ibu yang penuh kasih dan perhatian. Arya, suaminya, juga belajar banyak tentang arti kebahagiaan yang sejati, yang bukan hanya datang dari kesuksesan materi, tetapi dari kedamaian hati dan kasih sayang keluarga. Di tengah hidup yang semakin penuh dengan berkah, Raina menyadari bahwa hidup tidak pernah berjalan mulus tanpa rintangan. Namun, ia juga tahu bahwa setiap ujian yang datang adalah bagian dari perjalanan untuk menjadi lebih kuat dan lebih bijaksana. Ia siap untuk melangkah ke masa depan, membawa semua pelajaran berharga yang ia dapatkan dari perjalanan hidupnya yang penuh liku. Keluarga mereka akhirnya menjalani kehidupan yang lebih harmonis, penuh dengan kasih sayang dan saling mendukung. Raina merasakan kedamaian yang selama ini ia impikan, dan merasa berterima kasih atas perjalanan hidup yang telah membawanya pada titik ini.